Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmania. Saya dari kelas 03 TPLM 004 dengan NIM 2010 11 40 1541. Sini saya akan menjelaskan tentang berkas sekuensial dan organisasi berkas langsung. Langsung saja. Ini ada pengertian. Pengertiannya yaitu organisasi berkas sekuensial adalah cara yang paling dasar untuk mengorganisasikan kumpulan record-record dalam sebuah berkas. Dalam organisasi berkas sekuensial, pada waktu record ini dibuat, record-record tersebut direkam secara berurutan. Jadi, berkas sekuensial itu direkamnya secara berurutan, tidak secara acak. Lalu ada media penyimpanan berkas sekuensial, yaitu berkas sekuensial dapat disimpan dalam SASD seperti magnetic tape atau pada DASD seperti magnetic disk. Beberapa alasan untuk menyimpan berkas sekuensial pada DASD. Pada umumnya, komputer dihubungkan dengan sedikit tape drive sehingga tidak cukup untuk menunjang program aplikasi yang banyak membutuhkan berkas sekuensial. Contohnya, jika 3 berkas sekuensial seperti master file, transaction file, dan update master file yang digunakan oleh sebuah program karena hanya ada 2 tape drive, maka salah satu dari ketiga berkas tersebut disimpan dalam disk. Terus, sistem yang dikonfigurasikan untuk fungsi berkas tertentu selalu disimpan dalam disk. Prosesnya record dalam organisasi berkas sekuensial harus diakses secara berurutan, maka berkas sekuensial lebih sering menggunakan batch processing daripada interactive processing. Terus ada keuntungan dan keterbatasan. Keuntungannya ada teknik organisasi berkas sekuensial mampu untuk mengakses record berikutnya secara cepat. Untuk keterbatasannya yaitu organisasi berkas sekuensial kita tidak dapat mengakses langsung pada record yang diinginkan. Lalu ada pembuatan berkas sekuensial. Pembuatan berkas sekuensial di sini meliputi tugas-tugas berikut, yaitu pengumpulan data, perubahan data dalam bentuk bahasa yang dapat dibaca oleh mesin, pengeditan data, pemeriksaan transaksi yang ditolak, penyortiran editan data. Terus pembuatan berkas laporan, yaitu ada header record, detail record, sama footer record. Update terhadap berkas sekuensial. Lalu di sini update-nya itu ada tingkat perubahan data, ukuran dari master file, kebutuhan yang mendesak dari data yang sedang berjalan pada master file, dan file activity ratio. Selanjutnya ada organisasi berkas langsung. Organisasi berkas langsung digunakan untuk menemukan suatu rekaman tidak melalui proses pencarian, namun bisa langsung menuju alat yang ditempati oleh rekaman. Hal yang ini digunakan dengan cara menyimpan rekaman pada alamat yang sama dengan nilai kunci rekaman tersebut. Sehingga untuk menemukan sebuah rekaman cukup melihat nilai kunci dan menuju ke alamat yang ditunjuk oleh kunci rekaman tersebut. Jadi, misalkan nih kita mau melihat rekaman dengan kunci 28 tuh langsung saja menuju alamat 28 tersebut. Lalu selanjutnya ada metode hashing, itu untuk mengatasi kerugian timbulnya cara korespondensi satu-satu tersebut aman digunakan untuk metode lain yang disebut dengan metode hashing. Metode hashing pada intinya digunakan untuk melakukan pemetaan atau melakukan konversi dari kunci rekaman yang memiliki cakupan nilai yang luas ke nilai alamat yang memiliki cakupan yang lebih sempit. Dan bentuk fungsi hash, f dalam kurung k, sama dengan address. Macam-macam fungsi hash. Pertama ada hashing dengan kunci modulus n. Itu fungsi yang paling populer dan paling sering diimplementasikan. Itu modulus n di mana f sama dengan kunci,
F atau kunci sama dengan kunci modulus N. Dengan N sebagai ukuran tabel atau berkas, hasil fungsi modulus adalah sisa hasil dibagi oleh N. Contoh, N sama dengan 12, maka 30 mod N sama dengan 6, di mana 30 dibagi 12 menghasilkan 2 sisa, dan seterusnya. Lalu yang kedua ada hasing dengan pemotongan. Itu contohnya nilai NIP yang tadinya 9 digit dipotong menjadi hanya 3 digit dengan mengambil 3 nomor terakhir. Misalnya NIP 132312090 akan memiliki home address 090 atau 90. Lalu selanjutnya ada hasing dengan lipatan. Itu andaikan kunci rekaman ditulis di atas kertas dan dilipat ke dalam bagian-bagian yang sama panjang, lalu setiap bagian dijumlahkan. Contohnya NIP yang 9 digit dibagi ke dalam 3 bagian, masing-masing 3 digit, terus dilipatkan pada bagian-bagian tersebut. Yang keempat, hasing pada pengkuadratan. Contohnya 132312090 memiliki home address 1 kuadrat 2 ditambah 3 kuadrat 2 ditambah 2 kuadrat 2 tambah 3 kuadrat 2. Jadi setiap angka yang ada di nomor NIP tersebut itu dikuadratkan. Lalu hasilnya sama dengan 109. Yang kelima ada penambahan kode ASCII. Metode ini dapat digunakan jika kunci bukan berupa kode numerik. Home address dicari dengan menjumlahkan kode ASCII setiap huruf pembentuk kunci. Contohnya rekaman dengan kunci AD memiliki home address 65 tambah 68 tambah 69 sama dengan 20. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.